Bangkit dari bangkrut, dagang jamu bisa beromset sampai 100 juta rupiah per bulan. Seorang pria asal Gresik, Jawa Timur yang bernama Muhammad Ismail Fahmi tengah disibukkan dengan bisnisnya yang laris manis di tengah pandemi virus corona. Bisnisnya adalah produksi jamu tradisional yang siap diminum atau lebih tepatnya minuman tradisional khas Gresik yang diberi merek Temulawak Eson. Bisnis minuman tradisional khas Gresik itu merupakan terusan dari orang tuanya. Lalu pada tahun 2006, 1 tahun setelah lulus SMA, ia menjalankan bisnis itu sendiri. Berselang 4 tahun, tepatnya 2010, ia gulung tikar alias menutup bisnisnya itu. Lalu ia baru memulai bisnisnya lagi 5 tahun kemudian. Saya mulai bisnis tahun 2006, terus gulung tikar lagi di tahun 2010 akhir, dan saya bangkit kembali itu di tahun 2015, ungkap Fahmi. Ia mengatakan kala itu ada kesalahan dalam mengelola bisnisnya. Ia mengaku dirinya meminjam modal terlalu besar dari bank, sementara pendapatannya tak bisa menutupi kredit itu. Kalau yang dulu kan banyak melakukan pinjaman ke perbankan. Kebanyakan pinjamnya tapi pemasukannya kurang, urai dari Fahmi. Namun ketika memulai kembali di tahun 2015, ia fokus mengendalikan operasional bisnisnya. Pada penjualan offline pun salah satunya ia menitipkan minuman tradisional itu di warung-warung. Ia sendiri optimis dengan potensi produk yang masih dibuat dengan resep legendaris keluarganya sejak tahun 1981. Idenya dulu dikarenakan di Kabupaten Gresik kan sudah dikenal minuman tradisional temulawak. Minuman khas di sini dan ini resep warisan juga dari orang tua sejak 1981. Racikannya sampai saat ini tetap menggunakan racikan leluhur orang tua, terang Fahmi. Memasuki tahun 2020 sampai bulan April, omset penjualan anjlok hingga 80% karena kabar pandemi yang baru merebak di dunia dan juga Indonesia. Namun setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dengan maraknya pembahasan khasiat temulawak untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama penyebaran COVID-19, produknya pun langsung dilirik masyarakat. Dari volume produksi memang sama dengan sebelum pandemi, yaitu 1000 botol per hari. Namun pandemi ini membuat penjualannya beralih ke online melalui Facebook, Instagram, kemudian juga meningkatkan kreativitas timnya karena bisa membuat variasi kemasan produk. Kalau sebelum pandemi kita offline hanya satu varian produk. Nah, selepas pandemi kita bisa punya 7 market yang berbeda varian kemasan. Kalau pandemi kita hanya menggunakan 1 botol kemasan untuk di warung kopi atau warkop dan warung makanan. Nah, sekarang ada glass cup untuk suguhan tamu, ada botol mode zaman dulu untuk kafe-kafe besar, lalu kemasan 1,5 ml untuk pedagang kaki lima atau PKL, jadi semakin kreatif. Fahmi mengatakan dengan cara itu ia masih bertahan di tengah pandemi corona. Yang penting kita tidak tergerus di pandemi, ujarnya. Kini omsetnya bertahan di angka 4 juta rupiah per harinya atau sekitar 100 juta rupiah per bulannya. Selain itu juga, ia masih mempertahankan 10 karyawannya di saat banyak pelaku usaha yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak pandemi. Karyawan alhamdulillah 10 orang tetap. Saya memberdayakan masyarakat di wilayah Gresik, katanya. Saat ini, Fahmi sedang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memasarkan produknya ke e-commerce. Ia mengaku belum bisa memasarkan ke e-commerce secara langsung dikarenakan kurang keahlian dan juga sumber daya manusia. Karena kekurangan SDM, jadi saya hanya bisa offline dan kalau marketing online kurang bisa, namanya orang jadul. Tapi selama ini saya hanya menjajal Facebook dan juga Instagram. Dari situlah kita pakai sistem kemitraan, jadi reseller. Nah, reseller ini yang menjual di e-commerce, pungkasnya. Itu dia kisah inspirasi dari seseorang yang dulunya bangkrut kini bangkit
dan bisa memiliki omset hingga 100 juta rupiah. Sekian dulu Popil pada hari ini. See you di next episode. Bye!